فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kawan kajian tafsir kita. Kita masuk pada ayat yang ke-65 dari surat Al-Maidah. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tsumma qala ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, setelah sebelumnya Allah SWT mencela Ahlul Kitab dengan segala kejahatan mereka, baik berupa perbuatan maupun berupa ucapan. Tsumma qala ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, walau anna ahlal kitab amanu wattaqaw. Kalau seandainya ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa humul yahudu wan nasara. Allah. Seandainya ahlul kitab, orang-orang yang diberi kitab, al-yahudu wan nasara. Dan ini sengaja disebut oleh Allah Subhanahu wa taala gelarnya mereka sebagai pengingat bahwasanya diberinya mereka sebuah kitab itu adalah nikmat. Setiap kali Allah memanggil mereka dengan nama ini, ya ahlal kitab, ya ahlal kitab, ini merupakan tazkirun lahum, sebagai pengingat atas mereka akan nikmat mendapatkan kitab. Dan bahwasanya ada tuntutan dari kitab tersebut yang harus dilaksanakan. Makanya disebut oleh Allah, diingat-ingatkan dengan gelarnya mereka sebagai ahlul kitab. Sehingga ada maunya Allah Subhanahu wa taala ketika memanggil Yahudi dan Nasara dengan gelar ahlul kitab. Ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Bahwasanya perbuatan kalian ini enggak cocok dengan keadaan kalian yang telah mendapatkan kitab. Sehingga ini maksud dan tujuan Allah memanggil mereka dengan gelar mereka ini, ya ahlal kitab. Kalau seandainya ahlul kitab amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, lakaffarna anhum sayyi'atihim, maka pasti akan kami hapuskan dari mereka kejelekan-kejelekan mereka. Dosa-dosa mereka, kemaksiatan mereka yang lalu-lalu akan kami hapuskan. Ini luar biasanya baiknya Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu bagaimana jahatnya perbuatan dan ucapan mereka. Pun begitu Allah Subhanahu wa taala masih menawarkan kepada mereka pintu apa ini? Taubat. Allah yang nawarkan.
Kemarin Allah sebutkan tentang kejahatan mereka, ucapan mereka. Yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu, pelit Allah, nggak bisa ngasih. Pun begitu Allah sendiri yang menawarkan pintu untuk apa ini? Untuk taubat. Seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, kami akan hapuskan kesalahan mereka. Ini luar biasa. Dia yang disakiti, dia pula yang membuka pintu. Maaf. Tidak ada muamalah ya, kan sebenarnya sering kita sebutkan, muamalah yang lebih enak daripada bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kitanya saja yang kurang sadar diri. Sehingga muamalah dengan Allah itu luar biasa enaknya dan mudah. Kejahatan kita yang sebesar apapun, kemaksiatan kita yang sebesar apapun, Allah masih menawarkan. Bukan kita yang mendatangi pintu taubatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menawarkan. Sebagaimana di sini. Seandainya mereka mau beriman dan bertakwa, kami akan hapuskan dari mereka kejelekan-kejelekan mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im. Dua langsung Allah beri. Akan kami hapus kejelekan mereka dan kami akan memasukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Padahal Allah baru saja disakiti ini. Dalam ayat yang sebelumnya Allah baru saja disakiti dengan ucapan orang Yahudi ini. Tapi pun begitu Allah masih begitu pemurahnya kepada mereka. Wa hadza qala Syekh rahimahullah wa hadza min karamihi wa judi. Ini termasuk bagian dari kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Allah dermawan, suka ngasih Allah Subhanahu wa taala meskipun dia disakiti. Ini termasuk kedermawanan dan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Haitsu dzakara qabaiha ahlil kitabi wa ma'aibahum, di mana setelah Allah menyebutkan tentang kejelekan dan aibnya ahlul kitab, wa aqwalahumul batila, dan ucapan-ucapan mereka yang batil, da'ahum ila taubah. Allah malah mengajak mereka untuk apa ini? Taubat. Kalau kita diperlakukan seperti itu, ini bukan malah ngajak dia untuk taubat, malah bagaimana cara membalas apanya? Ucapan dia. Bagaimana menimpakan hukuman dan balasan kepada siapa? Dia. Tapi Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Dia yang disakiti malah dia yang mengajak mereka untuk apa ini? Taubat. Wa annahum law amanu billah wa malaikatihi, dan bahwasanya mereka seandainya mau beriman kepada Allah dan para malaikatnya, wa jami'i kutubihi wa jami'i rusulihi, dan beriman dengan semua kitab-kitabnya dan semua rasul-rasulnya, wattaqaul ma'asi, dan mereka menjauhi kemaksiatan. Sehingga ini maknanya amanu wattaqau, beriman kepada Allah dan semua rukun iman, wattaqau, dan mereka bertakwa, maknanya menjauhi apa ini? Ma'asi. Dan mereka menjauhi maksiat, lakafarna anhum sayyi'atihim, niscaya pasti akan kami hapuskan dari mereka kejelekan-kejelekan mereka. Walau kanat makanat, meskipun sebanyak apapun kesalahannya, mau yang besar, mau yang kecil, Allah akan hapuskan. Dalam hadis qudsi, dalam hadis Anas riwayat Tirmidzi, sudah mungkin kalian hafal dalam Arba'in, kata Allah Subhanahu wa taala di akhirnya itu, wala ubali, dan aku akan menghapuskan dan aku tidak peduli itu. Mau sebanyak apapun dosanya kalian, ketika kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa dosa sepenuh langit sekalipun, tapi kalian datang kepada Allah dengan tidak menyekutukan Allah, aku akan ampuni itu. Wala ubalin, aku nggak peduli itu. Nggak peduli sebanyak apapun dosanya kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Walau kanat makanat, apapun kejelekan itu. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allati fiha ma tashtahihil anfus, yang mana di dalamnya terdapat segala yang dikehendaki oleh jiwa. Apapun yang kamu inginkan ada di dalam surga. Sehingga tinggal butuh kesabaran saja. Bagi kita yang tidak mendapatkan semua yang kita dapat inginkan di dunia ini, nanti akan ada waktunya. Yang penting masuk surga dulu lah. Ataupun di dunia tidak mendapatkan banyak dari yang kita inginkan, sabar. Nah, ada tempatnya nanti di mana kita akan mendapatkan seluruh yang diinginkan oleh jiwa-jiwa ini. Watalazzul a'yun, dan yang lezat, yang enak dipandang oleh apa ini? Mata. Qala rahimahullah, sehingga ini ajakan dari Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul kitab untuk mereka bertaubat
dari kejelekan dan kesalahan mereka. Kemudian Allah katakan di ayat yang setelahnya, ayat yang ke-66, masih ajakan kepada mereka. Walau annahum aqamu Taurah wal Injil. Kalau seandainya mereka mau menegakkan Taurat dan Injil, kitab yang diberikan kepada mereka. Kalau mereka mau menjalankan hukum-hukum Taurat dan Injil dengan sebenar-benarnya, tidak dipaling-palingkan sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, maksud darinya Al-Qur'an. Beriman dengan Taurat, Injil dan juga Al-Qur'an. Wa ma unzila ilaihim min rabbihim, ini apa? Al-Qur'an. Kalau seandainya mereka mau menegakkan Taurat, Injil dan juga Al-Qur'an, di antara bentuk penegakan Al-Qur'an adalah dengan meyakini bahwasannya Al-Qur'an adalah hakiman ala Taurat wal Injil. Adalah dengan meyakini bahwasannya Al-Qur'an adalah sebagai hakim pemutus atas Taurat dan Injil. Yang dikatakan oleh Al-Qur'an benar sesuai dengan Taurat dan Injil, maka benar. Yang dinyatakan oleh Al-Qur'an salah dan menyelisih apa yang ada dalam Taurat dan Injil, maka yang dibenarkan adalah Al-Qur'an. Ini diantara bentuk penegakan terhadap apa ini? Al-Qur'an. Meyakini Al-Qur'an sebagai hakim, sebagai muhaimin, sebagai pemutus perkara Taurat dan Injil. Dari perkara Taurat dan Injil, kalau dipersaksikan oleh Al-Qur'an, maka diterima. Kalau ditolak persaksiannya oleh Al-Qur'an, maka ditolak. Sehingga yang menjadi pemutus perkaranya adalah apa? Al-Qur'an. Ini termasuk dari bagian penegakan Al-Qur'an. Kalau seandainya mereka mau menegakkan Taurat, Injil dan juga apa? Dan juga Al-Qur'an yang turun kepada mereka. Aiqamu bi awamirihima wa nawahihima. Mereka menjalankan perintah-perintahnya dan juga larangan-larangannya yang ada di dalam kitab tersebut. Kama naddabahumullahu wa hasahum, sebagaimana yang Allah dorong mereka untuk melakukannya. Wa min iqamatihima al-iman. Di situ punya kalian masih domir musanna ya. Domir dua. Wa min iqamatihima, dan termasuk penegakan keduanya, Taurat dan Injil, adalah al-iman bima da'aya. Pakai iya atau waw? Pakai, ada yang waw? Yang waw ada? Waw. Ini lebih cocok waw ya. Ada dari kata-kata dakwah, da'watan. Ini ketika untuk musannanya balik ke hukum ke huruf aslinya. Da'wa. Nah, di situ da'aw. Da'awa. Wow. Cuma satu yang pakai waw. Itu mana kemarin? Fil asl da'aya. Fil asl. Berarti itu pakai waw di atas. Di atasnya pakai waw berarti. Mungkin beliau istilahnya samar tasrifannya oleh beliau. Itu apa? Ini da'awa. Karena da'watan, ngajak. Wow. Enam. Wa min iqamatihima. Wow. Loh, mana? 6. Walau annahum aqamu Taurah ay qamu bi awamirih wa nawahina. Da'awa ini. Dan termasuk bagian dari menegakkan Taurat dan Injil adalah beriman dengan apa yang diajak oleh keduanya, Taurat dan Injil. Taurat dan Injil ngajak kemana? Diikuti. Minal imani bi Muhammadin wa bil Qur'an. Berupa beriman kepada Muhammad dan juga kepada Al-Qur'an. Sehingga ketika mereka tidak mau beriman dengan Muhammad dan kepada Al-Qur'an, menunjukkan mereka tidak menegakkan Taurat dan apa? Injil. Pada hakikatnya mereka tidak menegakkan kitab mereka. Karena di antara isi kitabnya adalah mengajak untuk beriman kepada Muhammad dan kepada Al-Qur'an. Paham ya? Nah.
Maka kata Allah, seandainya saja mereka mau menegakkan Taurat dan Injil. Menunjukkan ketika mereka membangkang tidak mau beriman dengan Muhammad, mereka belum menegakkan apa ini? Taurat dan Injil. Karena salah satu tuntutan Taurat dan Injil adalah untuk beriman kepada Muhammad dan Al-Qur'annya. Nah. Falau qamu bihadhihi ni'matil azim. Kalau seandainya mereka benar-benar melaksanakan nikmat yang agung ini, allati anzalaha rabbuhum ilaihim, yang Allah turunkan kepada mereka, aili ajlihim wali'tina'i bihim, yaitu dalam rangka atau demi mereka dan untuk sebagai bentuk perhatian dari Allah kepada mereka. Kalau seandainya mereka benar-benar melaksanakan isi kitab itu semuanya, bahkan kitab yang turun kepada mereka sekalipun, Taurat dan Injil, yang mana konsekuensinya beriman juga dengan Al-Quran, kalau seandainya mereka laksanakan itu dengan baik, la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, maka niscaya mereka semua itu akan makan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Makan dari atas maksudnya dapat hujan, kemudian hujannya turun ke bawah, tumbuh apa ini? Tanaman. Makan dari atas, makan dari mana? Bawah. Dapat hujan dan kemudian tanahnya apa ini? Subur. Ada yang dapat hujan tapi tanahnya nggak bisa apa ini? Keluar tanaman. Cuman bisa mendapatkan airnya saja tapi nggak dapat dari mana? Bawah. Kalau mereka laksanakan isi kitab mereka itu semuanya, mereka akan makan dari atas, makan dari mana? Bawah. Dari atas apa ini? Hujan, dari bawah apa? Tanaman, tumbuhan. Ai maknanya, la adarallahu alaihimur rizqa. Allah akan membanjiri mereka dengan rezeki. Wala amtara alaihimus sama, dan Allah akan menghujani mereka dengan hujan dari langit. Wa ambatalahumul ard, dan Allah akan menjadikan bumi itu bisa mengeluarkan apa ini? Tanaman. Banyak tempat yang dapat hujan tapi nggak bisa tanahnya apa ini? Mengeluarkan tanaman. Di negara kita luar biasa. Kadang nggak ada apa-apanya. Kemudian kena hujan sebentar saja sudah jadi apa ini? Hijau. Padahal nggak ada yang nanam apanya? Benihnya, bibitnya. Iya kan? Iya, nggak ada yang nanam di situ. Tapi dengan turunnya hujan langsung Allah keluarkan apa ini? Tanaman. Ini makna pertama ya. Salah satu makna makan dari atas, makan dari mana? Bawah. Di antara maknanya juga makan dari atas dan makan dari bawah. Makan dari atas itu adalah dari tanaman yang buahnya atau bijinya itu di atas tanah. Yang dari bawah yang dipendam oleh tanah. Iya, ada yang di bawah ya. Yang di atas banyak apa? Beras, ya kan? Apalagi buah-buahan. Nah? Inilah buah-buahan rata-rata kan di atas semua. Yang di bawah tanah, ubi, apalagi kentang. Itu dari bawah. Ini salah satu maknanya. Makan dari yang di atas tanah dan makan dari mana ini? Bawah. Makna yang ketiga, makan dari atas dan makan dari bawah, maknanya adalah mereka akan mendapatkan rezeki dari segala arah. Dari segala sisi. Cuman diungkapkan dengan atas dan apa? Bawah. Artinya mereka akan mendapatkan kenikmatan dari segala arah. Dari tanaman, dari hujan, dari emas, dari perak, dari mana-mana lah. Paham ya? Ini tiga makna. Dan tidak menafikan satu dengan yang lainnya. Intinya Allah akan bukakan untuk mereka pintu-pintu apa ini? Rezeki. Apapun bentuknya. Ini cuma beda penafsiran atas dengan apa ini? Bawah, dan tidak ada pertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak mengapa dibawa kepada semua makna tersebut. Kalau mana yang disebutkan dalam tafsir kita apa ini? Dari atas artinya apa? Hujan. Dari bawah artinya apa? Keluar dengannya itu apa? Tanaman. Baik tanaman yang buahnya di atas atau yang di bawah tanah. Umum lah pokoknya yang keluar dari bawah. Makna yang kedua yang buahnya nampak di atas tanah atau yang ditanam di bawah tanah buahnya itu. Nah, atau makna yang ketiga maknanya dari atas dari bawah, maknanya dari segala apa? Arah, dari segala sisi. Mereka akan mendapatkan kenikmatan dan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga makna untuk la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Nah, kama qala ta'ala, ayat ini seperti firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka menjauhi maksiat, karena digabungkan antara iman dengan apa ini? Takwa. Maka maknanya takwa adalah ittiqa'u al-ma'asi, menjauhi apa? Kemaksiatan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, niscaya akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Minhum ay min ahlil kitab,
Di antara ahlul kitab tersebut ummatun muqtasidah. Ada umat yang muqtasidah. Muqtasidah itu pertengahan. Di antara mereka ada umat yang pertengahan. Ai amilatun bitaurati wal injil amalan ghaira qawiyyin wala nasyitin. Mereka mengamalkan Taurat dan Injil dengan pengamalan yang tidak kuat dan tidak semangat, sekedarnya saja, sedang-sedang sajalah, enggak usah berlebihan, kata mereka. Nah, wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun, dan banyak dari mereka sungguh jelek apa yang mereka lakukan. Ai wal musi minhumul katsir, yang berbuat jelek di antara mereka itu banyak. Wa ammas sabiquna minhum, adapun orang-orang yang sabik ini enggak disebutkan oleh Allah karena saking sedikitnya. Ada orang-orang yang bercepat-cepat, orang berlomba-lomba untuk menegakkan Taurat dan Injil, itu faqalilun mahum. Maka sungguh mereka sangat apa? Sedikit. Yang banyak di antara mereka itu yang jelek amalannya, di antara ahlul kitab ini, yang jelek amalannya, atau yang agak mendingan yang mana ini? Yang muqtasidah, yang pertengahan. Adapun yang kelas atas, ini sangat apa? Sedikit. Nah, Masya Allah, ini dua ayat. Ayat yang ke-65 dan ke-66 dari surat Al-Maidah. Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau, seandainya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa, lakafarna anhum sayyi'atihim, akan kami hapuskan dari mereka kejelekan mereka. Wa la dakhalnahum jannatin na'im, dan kami masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Walau annahum aqamu Taurata wal Injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim, kalau seandainya mereka mau menegakkan Taurat dan Injil, yang mana diantara tuntutannya adalah beriman kepada Muhammad dan wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang turun pada mereka dari mereka yaitu Al-Qur'an, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, niscaya mereka akan bisa makan dari arah atas dan juga dari bawah kaki mereka. Minhum ummatun muqtasidah, di antara mereka ada umat yang pertengahan, gak kuat-kuat kali dalam mengamalkannya. Wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun, dan banyak dari mereka itu orang yang jelek amalannya. Ada pun yang bagus amalannya, mau beriman dengan Muhammad dan Rasulnya dan kitabnya Al-Quran, ini sangat apa ini? Sedikit, sehingga oleh Allah pun tidak disebut. Allah hanya menyebutkan dua saja. Yang jelek sama yang apa ini? Yang mending, yang pertengahan. Yang bagus nggak disebutkan karena jumlahnya sangat apa ini? Sangat sedikit dari mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun beberapa faedah yang bisa kita kumpulkan dari ayat yang keberapa yang belum? 64 nih. 64. Insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bima du'iya. Kok dui ya? Enggak lah. Kok dui ya? Taurat dan Injilnya yang diajak. Masa Taurat dan Injilnya diajak? Enggak lah. Siapa nanti failnya? Siapa yang ngajak coba? Enggak cocok. Dui ya. Keduanya mengajak. Karena minal imani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena untuk beriman kepada Muhammad itu diajak oleh Taurat dan Injil, karena penyebutan Muhammad itu ada dalam apa? Taurat dan Injil. Sehingga keduanya mengajak orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk beriman dengan siapa ini? Muhammad. Keduanya failnya itu Taurat dan Injil. Wallahu taala alam bissawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.